Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang beranggotakan saya, Khalida Silvana Amalia Bukhari, serta 3 teman saya yaitu Rina Dwi Hasana, Elis Nur Aziza, dan Christian Anggana. Saya Rina Dewi Kasana akan menjelaskan tentang masa patristik. Patristik berasal dari istilah Latin pater atau bapak yang artinya para pemimpin gereja. Para pemimpin gereja inilah dipilih dari golongan atas atau golongan para ahli pikir. Dari golongan ahli pikir inilah menimbulkan berbagai macam atau beragam pemikiran. Mereka ada yang menolak filsafat Yunani dan ada yang menerimanya. Bagi mereka yang menolak, alasannya karena beranggapan bahwa sudah mempunyai sumber kebenaran yaitu filsafat Tuhan, dan tidak dibenarkan apabila mencari sumber kebenaran yang lain seperti dari filsafat Yunani. Akibatnya, muncullah upaya untuk membela agama Kristen, yaitu apologos atau pembela iman Kristen. Dengan kebenarannya membela iman Kristen dari serangan filsafat Yunani. Para pembela iman Kristen ini diantaranya Justinus Martir, Clemens Tertullianus, dan Augustinus. Para pembela iman Kristen tersebut memiliki pendapat yang berbeda-beda. Yang pertama yaitu Justinus Martir. Menurut pendapatnya, agama Kristen bukan agama baru karena Kristen lebih tua dari filsafat Yunani. Dan Nabi Musa dianggap sebagai awal kedatangan Kristen. Padahal Musa hidup sebelum Sokrates dan Plato. Sokrates dan Plato sendiri sebenarnya setelah menurunkan hikmahnya dengan memakai hikmah Musa. Selanjutnya dikatakan bahwa filsafat Yunani itu mengambil dari kitab Yahudi. Pandangan ini didasarkan bahwa Kristus adalah Logos. Dalam mengembangkan aspek logisnya atau logosnya, ini orang-orang Yunani atau Sokrates, Plato, dan lain-lain kurang memahami apa yang terkandung dan memancar dari logosnya, yaitu pencerahan, sehingga orang-orang Yunani dapat dikatakan menyimpang dari ajaran murni. Yang ketiga yaitu Tertullianus. Ia mengatakan bahwa wahyu Tuhan sudahlah cukup. Selanjutnya, ia juga mengatakan bahwa dibanding dengan cahaya Kristen, segala yang dikatakan oleh para filosof Yunani dianggap tidak penting. Apa yang dikatakan oleh para filsafat Yunani tentang kebenaran pada hakikatnya sebagai kutipan dari kitab suci. Akan tetapi, karena kebodohan para filosof, kebenaran kitab suci tersebut dipalsukan. Yang kedua yaitu Clemens. Ia termasuk pembela Kristen, tetapi ia tidak membenci filsafat Yunani. Pokok-pokok pemikirannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, memberi batasan-batasan terhadap ajaran Kristen untuk mempertahankan diri dari otoritas filsafat Yunani. Yang kedua, memerangi ajaran anti terhadap Kristen dengan menggunakan filsafat Yunani. Yang ketiga, bagi orang Kristen, filsafat dapat dipakai untuk membela iman Kristen dan memikirkan secara mendalam. Yang keempat yaitu Augustinus. Menurut pendapatnya, daya pemikiran manusia ada batasnya. Tetapi, pemikiran manusia dapat mencapai kebenaran dan kepastian yang tidak ada batasnya, yang bersifat kekal abadi. Artinya, para ahli pikir manusia dapat berhubungan dengan sesuatu kenyataan yang lebih tinggi. Ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari masa skolastik. Istilah skolastik adalah kata sifat yang berasal dari kata skol, yang berarti sekolah. Jadi, skolastik berarti aliran atau yang berkaitan dengan sekolah. Perkataan skolastik merupakan corak khas dari sejarah filsafat abad pertengahan. Terdapat beberapa pengertian dari corak khas skolastik. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, filsafat skolastik adalah filsafat yang mempunyai corak semata-mata agama. Yang kedua, filsafat skolastik adalah filsafat yang mengabdi pada teologi atau filsafat yang rasional memecahkan persoalan-persoalan.
Yang ketiga, filsafat skolastik adalah suatu sistem filsafat yang termasuk jajaran pengetahuan alam kodrat, akan dimasukkan ke dalam bentuk sintesis yang lebih tinggi antara kepercayaan dan akal. Yang keempat, filsafat skolastik adalah filsafat Nasrani karena banyak dipengaruhi oleh ajaran gereja. Filsafat skolastik dibagi menjadi 3 periode. Yang pertama, yaitu skolastik awal. Skolastik awal dimulai sejak abad yang ke-5 hingga ke-8 Masehi. Pemikiran filsafat patristik mulai merosot. Terlebih lagi pada abad ke-6 dan 7 dikatakan abad yang kacau. Hal ini disebabkan pada saat itu terjadi serangan terhadap Romawi sehingga kerajaan Romawi beserta peradabannya ikut runtuh yang telah dibangun selama berabad-abad. Yang kedua yaitu skolastik puncak. Masa ini merupakan kejayaan skolastik yang berlangsung dari tahun 1200 sampai 1300. Dan masa ini juga disebut masa berbunga. Masa itu ditandai dengan munculnya universitas-universitas dan ordo-ordo yang secara bersama-sama ikut menyelenggarakan atau memajukan ilmu pengetahuan. Di samping juga peranan universitas sebagai sumber atau pusat ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Dan yang ketiga adalah skolastik akhir. Masa ini ditandai dengan adanya rasa jemu terhadap segala macam pemikiran filsafat yang menjadi kiblatnya sehingga memperlihatkan stagnasi atau kemandutan. Di antara tokoh-tokoh skolastik akhir adalah William Ogham yang menjabat pada periode 1285 hingga 1349. Dan yang kedua adalah Nicholas Cusasus yang menjabat pada tahun 1401 sampai 1464. Terima kasih. Masa peralihan. Setelah abad pertengahan berakhir, sampailah pada masa peralihan. Masa ini merupakan embrio dari masa modern. Masa peralihan ini ditandai dengan munculnya Renaissance, humanisme, dan reformasi. Yang pertama, Renaissance. Kata Renaissance itu berasal dari bahasa Latin, yaitu dari akar kata re yang berarti kembali dan naitre yang berarti lahir. Secara umum, Renaissance dapat diartikan sebagai masa peralihan abad pertengahan menuju abad modern yang ditandai dengan lahirnya berbagai kreasi baru yang diilhami oleh kebudayaan Eropa klasik yang bersifat duniawi. Adapun tokoh-tokoh dari masa Renaissance itu antara lain Leonardo da Vinci, Michelangelo, Machiavelli, dan Giordano Bruno. Adapun yang melatar belakangi Renaissance ini itu adalah inisiatif pemikiran orang Eropa yang suntuk akan masa kegelapan. Masa kegelapan atau Middle Age ini adalah menetapkan peraturan di bawah gereja, yang artinya segala aktivitas atau segala pemikiran pada saat itu diatur oleh gereja, sehingga dominasi gereja sangat kuat dalam berbagai aspek kehidupan. Berbagai hal yang dilakukan hanya untuk gereja. Begitupun sebaliknya, jika sesuatu yang merugikan gereja itu akan dikenakan sanksi. Yang kedua, humanisme. Humanisme pada mulanya dipakai oleh para ahli itu untuk mencurahkan perhatiannya terhadap pengajaran kesusastraan Yunani dan Romawi serta perikemanusiaan. Kemudian humanisme itu berubah fungsinya menjadi gerakan untuk kembali melepaskan ikatan dari gereja dan berusaha menemukan kembali sastra Yunani maupun Romawi. Adapun tokoh-tokohnya diantara lain Boccaccio, Petrarchus, Lorenzo Valla, Erasmus, dan Thomas More. Aliran humanisme ini memiliki 4 tema, yaitu freedom, naturalisme, perspektif sejarah, serta pengagungan terhadap sains. Kaum humanis akan sadar
perlunya pemecahan antara pemikiran teologi dan ilmu pengetahuan. Mereka mulai melepaskan dirinya dari sifat keakhiratan dan menjunjung kebebasan mutlak. Sejak pada saat itu, filsafat menjadi individualis. Berkat usaha kaum humanis mencapai hasil yang lebih baik dari zaman sebelumnya, mereka telah membuka peluang para pemikir yang hebat. Dan dari sifat individualis tersebut bisa membuka talenta-talenta yang pada saat itu masih tersembunyi. Yang ketiga adalah reformasi. Reformasi merupakan revolusi keagamaan di Eropa Barat pada abad ke-16. Revolusi tersebut dimulai dari gerakan terhadap perbaikan keadaan gereja Katolik, kemudian berkembang menjadi asas-asas Protestanisme. Dan di sini adalah tokohnya antara lain John Calvin dan Martin Luther. Gerakan yang mereka pelopori itu berdampak luas terhadap sejarah pemikiran sosial, keagamaan, maupun politik, terutama pada wilayah Eropa. Gerakan ini juga dianggap sebagai gerakan keagamaan dan organisasi yang menentang kekuasaan Paus yang ada di Roma. Gerakan ini tidak hanya mempertahankan prinsip-prinsip utama Katolisisme, seperti halnya kepercayaan pada keutuhan dan dui sifat Yesus dan Trinitas. Selain itu, munculnya gerakan reformasi ini juga disebabkan oleh adanya penjualan surat-surat pengampunan dosa atau indulgensis. Penyebab lain munculnya gerakan ini adalah dominasi doktrinal gereja Katolik pada abad pertengahan. Adapun alasan lain itu adalah adanya penarikan pajak yang dirasa sangat berat untuk para kaum kelas bawah pada masa itu. Dan dari hal-hal tersebut kita bisa menilai bahwa faktor-faktor lahirnya gerakan tersebut itu adalah penyimpangan keagamaan hingga menjurus pada hal perekonomian. Lalu adapun alasan lain atau inti dari gerakan tersebut adalah bertujuan untuk membentuk perlawanan terhadap gereja Katolisisme. Adapun bagi Luther itu mempunyai tujuan yakni menimbulkan semangat federalisme yang berakibat pada Imperium Suci Romawi. Perlunya pemecahan antara pemikiran teologi dan ilmu pengetahuan. Mereka mulai melepaskan dirinya dari sifat keakhiratan dan menjunjung kebebasan mutlak. Sejak pada saat itu, filsafat menjadi individualis. Berkat usaha kaum humanis mencapai hasil yang lebih baik dari zaman sebelumnya, mereka telah membuka peluang para pemikir yang hebat. Dan dari sifat individualis tersebut bisa membuka talenta-talenta yang pada saat itu masih tersembunyi. Yang ketiga adalah reformasi. Reformasi merupakan revolusi keagamaan di Eropa Barat pada abad ke-16. Revolusi tersebut dimulai dari gerakan terhadap perbaikan keadaan gereja Katolik, kemudian berkembang menjadi asas-asas Protestanisme. Dan di sini adalah tokohnya antara lain John Calvin dan Martin Luther. Gerakan yang mereka pelopori itu berdampak luas terhadap sejarah pemikiran sosial, keagamaan, maupun politik, terutama pada wilayah Eropa. Gerakan ini juga dianggap sebagai gerakan keagamaan dan organisasi yang menentang kekuasaan Paus yang ada di Roma. Gerakan ini tidak hanya mempertahankan prinsip-prinsip utama Katolisisme, seperti halnya kepercayaan pada keutuhan dan dui sifat Yesus dan Trinitas. Selain itu, munculnya gerakan reformasi ini juga disebabkan oleh adanya penjualan surat-surat pengampunan dosa atau indulgensis. Penyebab lain munculnya gerakan ini adalah dominasi doktrinal gereja Katolik pada abad pertengahan. Adapun alasan lain itu adalah adanya penarikan pajak yang dirasa sangat berat untuk para kaum kelas bawah pada masa itu.
Dan dari hal-hal tersebut kita bisa menilai bahwa faktor-faktor lahirnya gerakan tersebut itu adalah penyimpangan keagamaan hingga menjurus pada hal perekonomian. Lalu adapun alasan lain atau inti dari gerakan tersebut adalah bertujuan untuk membentuk perlawanan terhadap gereja Katolisisme. Adapun bagi Luther itu mempunyai tujuan, yakni menimbulkan semangat federalisme yang berakibat pada Imperium Suci Romawi.